Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa la nabiyyu ba'da, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladzi yuballighuni hubbak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini menjadi kumpul yang penuh berkah, menjadi kumpul yang penuh manfaat, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini telah mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, judul hari ini adalah rasa dalam sholat. Ya, menemukan rasa dalam sholat. Usia kita ini sudah berapa tahun? Dan yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana sholat kita? Kenapa kok yang ditanya itu sholat gitu ya? Dan apa sih yang kita rasakan dalam sholat? Apakah sholat kita itu hanya sekedar sholat, atau kita menemukan rasa dalam sholat? Dan apa perasaan kita, apa yang kita rasakan dalam sholat? Contoh, ketika kita makan, ya, ketika kita makan nih, kita ngerasain nggak makan itu? Ya, makan nasi goreng rasanya capcay atau mie goreng? Atau benar-benar nasi goreng? Kita ini sholat subuh tadi rasanya sholat maghrib atau sholat isya, gitu ya. Bahkan ada banyak itu ketika sholat subuh, ya, itu rasanya ada yang sholat isya, atau ketika rakaat yang kedua, sih tadi Pak Yusman ini rakaat keberapa ya? Apa salah ya Pak Yusman ya? Kok ada apa namanya doa kunutnya gitu ya? Ini saya yang salah atau dia yang salah ya? Loh. Tapi mau ngucapin subhanallah takut salah juga gitu ya, karena dia baru sadarnya di rakaat kedua. Jadi rakaat pertamanya itu pikirannya masih di rumah. Ada nggak yang seperti ini? Ketika dia sholat subuh, dia berangkat itu sambil dia bawa kesel tuh. Gara-garanya apa? Suaminya di rumah belum bangun-bangun. Dan itu udah 15 tahun Pak. Bukan sekali doang, tapi berapa tahun? 15 tahun. Mas bangun, mas bangun. Mas bangun. Sekalinya dia bangun, ngapain? Subuh mas. Tuh lihat Pak Joko udah berangkat mas, sama anak-anaknya, sama istrinya. Ayo mas bangun. Bangun dia. Si Joko udah berangkat. Iya mas, ayo kita berangkat. Saya masih ngantuk. Kamu aja berangkat sama si Joko. Tidur lagi dia.
Ngeselin apa enggak Bu? Ngeselin gitu ya. Ada harapan ya, tapi ya gitu. Itulah ketika kita berharap ya, kita terus berdoa. Jadi harapan itu selalu diiringin doa, tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Kadang kita berpikir ketika kita bangunin, suami bangun. Dengan wasilah kita bangunin, suami bangun. Tapi mungkin nggak suami itu bangun dengan wasilah kita bangunin? Belum tentu loh Pak. Karena apa yang kita usahakan itu belum tentu hasilnya di situ. Tapi usaha itu harus tetap dijalankan. Jadi kalau ada istilah itu bersailah, maka kamu akan menemukan zam-zam. Bersailah, maka kamu akan menemukan zam-zam. Sa'i itu kan adalah perjalanan usaha. Sayyidah Hajar ya, dalam mencari apa? Air. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa. Padahal udah tahu loh, dari Bukit Sofa itu ke Bukit Marwa itu nggak ada air. Kan udah tahu tuh, di Bukit Sofa nggak ada air, di Bukit Marwa nggak ada air. Tapi kenapa kok dia harus balik lagi ke Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwa, bolak-balik? Yang tahu nggak jarak antara Bukit Sofa ke Bukit Marwa itu jaraknya berapa? 450. Berarti kalau bolak-balik itu sampai 7 kali kurang lebih berapa kilo? Ya kurang lebih 3 kiloan lebih ya. Tapi itu dia lakuin terus ya. Maka perjalanan Bukit Sofa ke Bukit Marwa diawali kan dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya. Terus aja ngagungin Allah ya. Masalah kepriwe-kepriwenya zam-zamnya itu di mana gitu kan? Udah jalanin aja. Dapat nggak zam-zamnya sampai 7 kali? Dapat nggak? Nggak dapat Pak. Di Bukit Sofanya nggak ada, di Bukit Marwanya nggak ada. Adanya di mana? Adanya di tempat Nabiullah Ismail nangis. Coba. Itulah kita tuh. Ketika kita lagi punya masalah, ya, kita lagi punya masalah, yang kita cari apa? Solusi. Yang kita cari apa? Solusi. Itulah yang salah. Ketika yang dicari solusi, Allah tuh marah. Kenapa sih yang selalu dicari itu solusi, bukan aku gitu kan? Padahal dia nyembahnya kepadaku, tapi nggak pernah minta sama aku, gitu loh. Dia sholatnya ngadep aku, tapi pikirannya nggak ke aku, gitu loh. Dia sujudnya ke aku, tapi nggak ada omongan ke aku, meneng baik. Bahkan sekali-kali ketiduran kayak gitu. Ini pernah dapat nih, ya. Apalagi kalau anak pondok kayak gitu ya. Itu yang lain udah salam, dia masih sujud Pak. Jangankan gitu, waktu dulu itu ya orang-orang lagi pada wudhu gitu ya, kita masih gelayutan di apa namanya, di jemuran Pak. Jadi orang tidur itu bukan dengan tiduran, tapi berdiri juga bisa tidur Pak. Nungguin antrian gitu ya, sambil megang jemuran. Antriannya udah kemana gitu kan, udah pada komat, kita masih kayak begini. Habis itu ditoel sama keamanan gitu kan. Lagi ngapain? Wah udah stres langsung. Yang tadinya ngantuk ya kan, bener-bener ngantuk, udah hilang ngantuknya. Sholat tuh begitu banyak godaannya. Digoda sama diri, digoda diri kita, bacaan kita, gerakan kita. Karena emang di dalam sholat itu
Di dalam sholat itu, ketika kita sholat itu kita digoda tuh sama setan. Ya namanya setan kerjaannya godain manusia. Jangankan waktu sholat, ketika kita tidur aja kita udah diikat tuh dengan ikatan setan. Kita tidur itu sudah diikat dengan 3 ikatan setan. Ikatan apa, Bu? Setan, bukan ikatan cinta. Ya. Maka orang bangun tidur itu ada yang semangat, tapi ada juga yang malas-malasan. Dia malas-malasan kalau tidak melakukan 3 hal setelah bangun tidur. Dan dia akan semangat ketika dia melakukan 3 hal setelah tidur. Apa itu? Berdoa, berwudu, sholat. Satu tidak dikerjakannya, tidak semangat dia. Satu tidak dikerjakannya, malas dia. Dan di antara 3 hal ini, sing mandan lupa kelalaian itu yang nomor berapa? Doa, wudu, sholat. Yang sering dilupain yang mana? Doa. Apalagi sekarang udah zamannya zaman HP. Bangun tidur yang dicari apa? HP mana? HP. Pas sudah dapat apa? Update status. Pagi ini cerah, semoga penuh berkah. Pret, padahal masih belekan, ya, masih ileran. Dia udah update status kayak gitu tuh. Ya. Dan gak sembarangan loh doa di awal pagi itu. Kita tuh doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini penting juga buat anak-anak kita, yang anak-anak kita usia 7 tahun, 8 tahun, kadang sekedar bangun aja. Kadang kita nggak sadar loh ketika pagi-pagi udah ngerepotin kita, gitu ya. Dibangunin, disuruh sholat tapi malas-malesan, gitu ya. Emang itu masih diikat sama setan tuh. Maka kita talkinkan, diapain, Bu, Pak? Talkinkan. Yaitu dituntun alhamdulillahilladzi, sambil dipegang pala-palanya tuh. Kayak ibu-ibu zaman dulu waktu anak baru lahir, belum bisa ngomong tapi diajak ngomong terus. Benar enggak, Bu? Bagus sudah bangun. Yuk baca doa dulu yuk. Alhamdulillahilladzi, kan gitu ya, Bu ya. Disuapin makan gitu kan. Baca doa dulu. Nangis ya. Cep. Ayo Nenen, baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru nenen gitu. Ya. Dipakein baju yang kanan dulu, gitu kan? Maka anak itu bisa karena siapa? Ibu cerewet. Kalau nggak ada ibu yang cerewet itu, Pak, anak kita nggak bisa ngomong. Contoh zaman sekarang, Pak, banyak anak yang terlambat ngomong. Gara-garanya apa? Ibunya nggak cerewet. Kasih HP. Dan dia udah gak menarik lagi tuh ngomong sama ibunya. Gara-garanya apa? Emang ibunya gak menarik. Yang menarik apa? HP. HP itu kenapa bisa tertarik, Pak, anak-anak itu? Karena sekali disentuh berubah. Sekali disentuh berubah. Ibunya dicolek, meneng baik. Jadi gak asik tuh ibunya itu. Ya, ibunya nggak asik. Itu sholat tuh. Sholat tuh kita digoda dengan 3. Dan setannya khusus, namanya setan khinzib. Setan apa namanya? Bapak kalau punya anak, punya cucu, jangan sekali-kali ngasih nama anak khinzib. Nama setan itu, Pak. Namanya sinten, khinzib gitu ya. Itu nama siapa? Setan. Khinzib ini dia melakukan 3 hal. Godain diri, godain gerakan, godain bacaan. Godain diri itu yang tadi tuh. Ketika kita sholat Allahu Akbar, ngeselin banget punya suami. Kalau bisa saya tukar tambah, saya tukar tambah deh itu. Apa nggak tahu dia itu ya, rambut udah ubanan gitu. Jadi dari awal tuh gimana caranya tuh? Bahkan ada ibu-ibu yang pusing ketika dia sholat, ya, sebelum asar dia pusing tuh mau nyajiin apa buat dasawisma,
Ya, menu apa untuk perkumpulan dasawisma itu, dia bingung. Sampai salam Pak, dia dapat ukui gitu ya. Baru oh iya bikin tempe mendoan gitu ya. Dari awal tuh, oh iya bikin tempe mendoan aja ya. Allahu Akbar. Tapi ntar minumnya apa ya? Jadi saat tuh sholat itu dia dapetin satu menu Pak buat dasawisma Pak. Inilah ya Allah, astagfirullah. Ya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi perhatian bagi kita. Kita harus menemukan rasa dalam sholat. Cukuplah 30 tahun yang lalu, cukuplah masa-masa dulu, atau mungkin tadi pagi kita hanya sekedar sholat gitu ya. Sekarang ini adalah menemukan rasa dalam sholat. Orang itu kalau sudah ingin menemui ajalnya itu, dia benar-benar khusyuk. Maka kenapa orang-orang di Palestina itu dia selalu bahagia? Karena dia siap untuk menemui Allahnya. Ditanya, gimana saudara-saudara kita? Maka tadi ada yang namanya kunut nazilah. Kita doain tuh orang-orang. Kita nggak punya lagi tuh daya upaya kecuali memberikan harta kita dan doa kita. Ya. Walaupun dengan keterbatasan kita, ya minimal apa? Doain kita. Ya. Ada seorang anak itu, dia nangis kemarin baru mengkafani bapaknya, sekarang mengkafani anaknya. Ya. Bahkan ada seorang anak ketika ayahnya ini ingin dibawa ke liang lahat, dia minta tolong, saya nggak nangis, saya kuat, saya menerima, kata dia. Tapi izinkan saya ingin memeluk wajah ayahku dan mencium bapakku. Saya nggak nangis, saya bahagia. Usap, dipeluk, ya, palanya dipeluk, dicium, ya Allah, dicium. Abi, ya, anaknya dua-duanya meninggal. Dia tidur bareng istrinya, bangun istrinya udah ada di dalam reruntuhan. Terdengar suaranya, Allah, Allah, Allah. Suaminya bilang, yang kuat bu, yang kuat bu. Dia udah nggak bisa lagi ngucapin yang kuat. Iya saya kuat, enggak. Tapi apa? Allah, Allah. Karena dia tahu sebentar lagi malaikat maut itu akan membersamainya. Ya, sampai akhirnya ditalkinkan la ilaha illallah, tapi sudah tidak ada suara lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini nih, detik ini, kita masih bisa makan enak, tapi di sana mereka berupaya. Maka anak-anak kecil itu, balita di bawah 5 tahun itu, bukan main mobil-mobilan lagi Pak, bukan main boneka-bonekaan lagi, tapi main apa? Syuhada-syuhadaan Pak. Anak kecil 2 tahun ditaruh di atas koper Pak, kemudian diangkat sama teman-temannya, sambil teman-temannya ngucapin la ilaha illallah, tapi dia bahagia Pak. Hari ini dia bisa gendong tuh, hari ini dia bisa membawa tuh, ya, temennya ini sambil mengucapkan la ilaha illallah. Besok dia yang dibawa. Sampai segitunya Pak, ya, sampai segitunya. Ketika ditanya itu waktu acara healing supaya menghilangkan trauma, siapa yang mau jadi dokter? Satu lagi, tapi nggak semuanya mau jadi dokter. Siapa yang mau jadi guru? Angkat tangan, 2 angkat tangan. Tapi ketika siapa yang mau meninggal dalam keadaan mati syahid, semuanya angkat tangan Pak. Coba kalau di sini siapa yang mau meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan, masih mikir-mikir Pak, cicilan belum lunas. Ya, ini penting. Orang itu punya handphone, tapi kalau nggak bisa dipakai Pak, handphonenya ya percuma, nggak bisa diajak komunikasi. Kita juga kita waktu sholat, kalau nggak ada kuotanya, ya gimana? Cuma sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, ini
Maka mulai sekarang itu yang paling utama adalah niat kita. Ya, niat dalam sholat. Kewajiban itu kan yang harus kita lakukan dalam sholat. Kewajiban itu yang harus kita lakukan dalam sholat. Kalau tadi ada doa kunut nazilah, kita nggak ngikutin, boleh apa enggak? Sah nggak sholat kita? Sah. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan sunnah. Sebagai jamaah makmum, ya kita ikutin dapat pahala, nggak ikutin ya nggak apa-apa. Ya, kayak imam ya ngangkat tangannya kayak begini sejajar, ada juga yang kayak gini. Apakah makmum juga harus mengikutinya? Enggak. Imamnya sholatnya angkat tangannya begini, makmumnya begini, boleh apa enggak? Boleh. Seperti itu. Imamnya angkat tangan, makmumnya nggak angkat tangan, boleh apa enggak? Boleh. Selama yang wajibnya dia kerjakan, dia nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Tapi yang utama adalah dia bisa ngerasain sholat apa enggak. Kenapa sih harus sholat gitu loh? Kenapa sih nggak ibadah yang lainnya? Kenapa harus sholat? Karena sholat ini menjadi amalan utama, Pak. Dari macam-macam ibadah itu tolak ukurnya adalah sholat. Sholat ini menjadi tolak ukur ibadah dan kehidupan. Sholat ini menjadi tolak ukur ibadah dan kehidupan. Kalau sholatnya baik, puasanya baik. Kalau sholatnya baik, hajinya baik. Kalau sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik. Muamalahnya juga baik. Begitu juga hidup kita. Gak usah susah-susah, Pak. Hidup itu yang punya masalah utamanya apa? Sholat. Berbagai macam penelitian orang-orang yang datang ke rumah kami, dari permasalahan hutang sampai 2,3 miliar datang ke rumah kami. Kemudian masalah suaminya, ketika datang seorang istri nangis, terus saya tanya, ibu punya masalah sama suaminya? Iya. Coba Bu, sebutkan dari 4 hal yang saya sebutkan ini kira-kira nomor berapa? Selingkuh, kemudian hutang. Hutangnya itu hutang darat, hutang udara. Hutang darat itu adalah bank tongol, hutang udara itu adalah pinjol. Kemudian narkoba, minuman keras, dan yang keempat adalah judi online, slot. Kira-kira dari 4 ini nomor yang berapa Bu masalahnya? Saya ambil paket komplit Pak Ustadz. Paket komplit Pak. Makanya nangisnya itu udah gak genah lagi ibu-ibu itu. Kalau sebulan yang lalu Pak, itu hampir seminggu 2 kali Pak. Bahkan ada seminggu 3 kali. Yang paling banyak masalahnya di mana? Di nomor 4 Pak. Apa itu? Judi online, slot. Gara-gara slot dia punya hutang, pinjol sama bank tongol. Tapi ketika lagi dapat uang, selingkuh iya. Datang udah gak punya apa-apa. Ini menjadi masalah. Dan ternyata masalah utamanya itu bukan masalahnya, tapi apa? Ibadahnya. Dan ibadah yang paling utama itu apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat. Sholat. Jadi kalau misalkan dia lagi punya masalah, apa yang harus dia lakukan? Dia sholat. Dia punya masalah sama suaminya, apa yang harus dia lakukan? Apa perlu suaminya ditukar tambah? Nggak penting. Ganti suami tetap aja kayak gitu, ngorok juga, ngiler juga. Apa yang harus dia lakukan? Sholat. Dia melakukan maksiat, sholat. Dia bingung cara bayar hutang, apa yang harus dia lakukan? Sholat. 130 juta hutang Pak. Ada ibu-ibu datang ke kami, dia bingung, udah punya berbagai macam dosa, dosa zina sehingga melahirkan seorang anak, sampai akhirnya dia punya utang 130 juta. Di bulan Agustus dia datang ke kami. Kemudian ya saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali datang aja ke Allah.
Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan kepada kita, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ada orang punya masalah, kita ngomongin sabar. Tapi ketika kita punya masalah yang sama, apakah kita bisa sabar? Belum tentu. Kita bisa ngarahin, kalau misalkan kamu punya utang, coba cari pinjaman di sana, pinjaman di sini. Tapi ketika kita cari di sana nggak dapat pinjaman, kecewa apa enggak? Kecewa, Pak. Kecewa. Maka satu-satunya jalan apa? Back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Cuma itu. Masalah apapun, balik ke Allah, datengin Allah, ngomong karo Gusti Allah. Titik, nggak pakai koma. Iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Itu. Kita hari ini nih punya anak usia 30 tahun, susah banget sholatnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu kita kita gebugin gitu ya? Nggak bisa juga. Ikhtiar kita tetap ikhtiar kita. Tapi jangan lupakan apa? Untuk ngomong sama Allah. Kapan? Di waktu sholat kita. Maka penting sekali itu waktu sholat. Kalau sholat hanya sekedar sholat, ya beda. Karena di dalam sholat itu ada doa yang paling sempurna. Diawali dengan apa? Doa iftitah. Allahumma ba'id baini. Gitu kan? Allahu Akbar kabir. Jangan sampai dibedain tuh antara Muhammadiyah sama NU gitu ya. Ustadz yang mana doa iftitahnya? Allahu Akbar kabir. Ustadz NU ya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nih menjadi tolak ukur. 130 juta, Pak. Kerjaannya apa? Sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Kerjaannya apa? Dia nggak kerja, Pak. Kecuali ngopeni panti kami, Pak, di Geria Amanah. Udah layanin makan, minum gitu kan. Di Geria Amanah itu. Anak-anak dilayanin sama dia semuanya. Dan kita juga nggak gaji karena emang nggak punya uang untuk gaji. Kita itu nggak ada berafiliasi dengan dinas apapun, Pak. Ngidupin 60 orang anak, Pak. Masing-masing sehari itu 5.000, Pak. Ada juga jompo, duafa, dan karena nggak pernah minta-minta tuh. Ya, udah minta aja sama Allah. Kalau emang hari ini kita belum punya uang, tambah lagi sholatnya. Udah, prinsipnya gitu aja. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Entar Allah yang kasih petunjuk gimana-gimananya. Dari yang anak-anak kita pinjemin mobil bak untuk ke sekolah, Pak. Sekarang kita punya mobil 4, Pak. Ya ada aja yang ngasih gitu. Mintanya kemana? Ya ke Allah. Jadi kalau udah yakin kita menemukan rasa dalam sholat, udah urusannya. Kenapa? Karena 17 kali kita memohon kepada Allah di dalam sholat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Yang ada di pikiran kita, kerja dapat uang, dagang dapat uang. Tapi sesungguhnya benar apa enggak? Salah, Pak. Dulu kami punya toko, kami buka, alhamdulillah setahun nggak ada yang beli, Pak. Nggak ada yang beli, nambah lagi 6 bulan kontrakannya, yang ada apa? Bangkrut, Pak. Tutup, Pak. Udah nggak punya lagi usaha. Awal-awal pindah ke Banjarnegara untuk memperbaiki, gitu kan? Jadi stres, putus asa, aduh gimana ke priwe gitu. Akhirnya apa? Udah jadi imam masjid aja. Tapi ketika jadi imam masjid, malah Allah ngeberangkatin kami kemana? Ke Mekah, Pak. Bukan hanya sekedar sendiri, tapi saya bisa biayain ibu saya, padahal gak punya kerjaan, Pak. Gara-garanya ada orang, Pak, tolong ya Pak, anterin kami sama teman-teman kami ke Mekah. Bisa apa enggak? Bisa gitu ya. Mau kapan? Bulan depan bisa enggak? Bisa, berangkat. Ada rezeki tambahan, udah deh bawa orang tua deh. Diperbaikin lagi sholat kita. Allahu Akbar. Ada doa lagi yang paling sempurna. Apalagi kalau lagi punya masalah, kita dapetin tuh doa itu. Apa itu? Di antara 2 sujud, Pak. Apa doanya di antara 2 sujud? Setelah sujud yang pertama kita duduk, kemudian kita doa. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau kita bisa baca Pak di situ Pak, nangis Pak. Rabbik firli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, ya kan? Sayangi aku ya Allah. Walaupun kita banyak dosa, kita memohon kepada Allah agar Allah menyayangi kita. Wajburni, ya. Hina kita nih, tapi kita memohon diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nih 10 tahun, 15 tahun udah kita ngerasain aja deh di bawah, tapi kita tetap berdoa, warfa'ni ya Allah, warfa'ni. Sampai gimana-gimananya entar Allah yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Dulu kita atur tuh, ya. Kayak begini yang ada apa? Berantakan. Udah kita serahin aja. Kita dulu pernah ngatur berantakan. Biar aja Allah yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Ya, kita cuma berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Cuma itu toh. Kapan kita bisa merasakan? Di masa-masa pensiun Pak. Maka benar sekali itu ketika hadir di Banjarnegara, ya, katanya kota ini adalah kota pensiun. Emang benar Pak. Apalagi sekarang pensiunan semua, ya kan? Datangnya kemana? Ya udah, kalau kota pensiun kan cuma memperbaiki hidup aja. Ya bener Pak, nggak taunya di Banjar ini semua masyarakatnya itu memperbaiki hidupnya Pak. Yang tadinya sedikit rumah-rumah Quran sekarang Masya Allah. Bahkan satu desa itu ada 2-3 pondok-pondok atau unit-unit pendidikan Al-Quran, Masya Allah. Dompet boleh tipis Pak, iman orang Banjarnegara itu tebal Pak. Bener apa enggak? UMR boleh paling rendah Pak, tapi kalau urusan nyumbang, Banjarnegara itu nomor ula. Lajismu 600 juta bela pas miskin, nomor 1 se-Jawa Tengah nomor 1 loh, 600 juta. Itu baru lajismu. Belum lajisnu, lajis SI, belum instansi lainnya. Ada Askia, Akhwat Bergerak, musola ini, musola itu, masjid ini, masjid itu. Lebih dari 1 miliar Pak. Banjarnegara loh. Orang-orang yang lain korban berapa? 2, 3, Banjarnegara berapa? Ratusan Pak, di Batur Pak. Coba. Sampai orang bingung, ini orang kayanya yang mana? Rumahnya biasa semuanya Pak. Coba. Gerakan infak beras se-Jawa Tengah nomor 3 kita Pak. 3,5 ton tiap bulan. Itu beras buat siapa? Buat para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau dia udah dapet rasanya, kasih, lepas. Ya. Kalau dia udah dapat rasanya, udah gak eman-eman lagi. Ini yang penting. Ya, maka mudah-mudahan hidup kita tambah baik. Dan sholat itu merupakan bentuk komunikasi yang terbaik antara hamba dengan Rabb-nya. Allahu Akbar. Ini yang paling utama. Maka beruntunglah kita kalau kita hari ini menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan rasa dalam sholat. Kenapa? Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang beriman. Karena memang sudah dipastikan, sebagaimana Buya Yaya itu mengatakan, kalau kalian ingin tahu banyaknya orang Islam, lihatlah saat sholat Jumat. Kita mau tahu tuh jumlah penduduk Indonesia yang Islam itu kan totalnya ada berapa? 86% Pak dari 100% penduduk Indonesia. Dulu 90%, sekarang tinggal 86. Loh, kemana? Mereka berganti kepercayaan menjadi apa? Agama kepercayaan Pak. Yang tadinya Islam, dia bingung, ya kan? Gara-gara
sholat subuh itu pakai kunut apa enggak, akhirnya dia apa? Lebih baik gak sholat, Pak. Ya. Ini. Jadi orang yang beriman itu kapan kita bisa lihat? Sholat subuh ini nih. Orang Islam itu bisa kita lihat saat sholat Jumat, tapi kalau orang yang beriman kapan? Saat sholat subuh. Dan mudah-mudahan kita semua akan masuk orang yang beriman. Orang yang selalu istiqomah sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Bismillah insyaallah. Ya. Tapi bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat yang seperti apa? Khusyuk. Ya, kita hadirkan rasa dalam sholat kita. Allahu Akbar. Jangan sampai sholat kita itu seperti siapa? Orang-orang yang munafik. Orang-orang apa? Munafik. Orang munafik itu ciri-cirinya dalam sholatnya itu ada 3, Pak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Jadi orang munafik itu dia nipu Allah. Allah ditipu loh, Pak. Bukan manusia aja ditipu, Allah juga ditipu. Orang munafik itu siapa? Islam juga? Iya, bisa. Dia sholat, Pak. Orang munafik itu juga sholat. Tapi sholatnya orang munafik sama orang yang beriman itu beda. Gimana sholatnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini yang pertama nih. Kalau dia sholat, orang-orang munafik ya. Orang munafik itu kalau sholat itu apa? Kusala. Ya. Kusala itu apa? Males. Allahu Akbar. Itu tuh orang-orang munafik nih. Ya. Jadi asal-asalan. Dan ini terjadi gara-gara apa? Ya karena asal-asalan. Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tahur. Kuncinya masuk surga itu apa? Sholat. Jadi kalau kita mau masuk surga ya sholat. Kunci sempurnanya sholat itu apa? Tahur. Apa itu? Bersih. Jadi kalau kita mau menghindarkan dari sesuatu yang malas itu, terutama itu apa? Kebersihan kita. Apa yang dibersihkan? Badan kita, baju kita. Baju kita harus bersih, Pak. Begitu juga badan kita. Maka saat berwudu itu bukan hanya sekedar wudu, tapi wudu yang benar-benar wudu. Ya. Untuk mendapatkan rasa dalam sholat itu, karena ada syarat sahnya itu adalah suci, maka benar-benar harus suci. Yang harus dibersihkan itu yang mana? Ada 4. Muka, apalagi tangan, habis itu apa? Kepala, kaki. Ditambah dengan 2, niat sama tertib. Jadi wajibnya ada berapa? Itu saja kalau sudah dikerjakan sempurna, baik sholatnya. Ya. Tapi ada juga yang namanya membersihkan apa? Hidung. Kenapa menjadi penting? Karena di sini juga ada kotorannya, dan di tempat yang ada kotorannya itu pasti ada setannya. Emang ada setannya, bukan sekedar setan apa ada di sini, tapi setan nginepnya itu di hidung, bukan di Surya Yuda, Pak. Dia itu kalau bermalam itu di mana? Di sini, Pak. Begitu juga kumur-kumur, ya, kumur-kumur, kemudian membersihkan kuping, itu semua adalah sunnah-sunnah, dan itu diperbaiki. Sehingga jangan sampai ketika qamu kusala, dia berdiri tapi sambil malas-malasan. Ini menjadi perhatian ya. Baju pakai mukena wangi apa enggak? Kalau di sini insya Allah mukenanya wangi semua. Tapi kadang Pak, ya di satu masjid musola kalau kita transit Pak, ya masya Allah mukenanya 7 rupa Pak. Kalau 7 rupa wanginya nggak apa-apa Pak, tapi 7 rupa baunya Pak. Ini apa namanya, karpetnya ya. Ini menjadi perhatian bagi takmir-takmir masjid. Ini karpetnya masih bagus gitu ya. Gara-garanya apa? Ya dibersihin. Ada karpetnya bulunya udah tinggal dikit Pak. Yang ada ketika kita sholat, yang tadinya bersih, bangun dari sholat, jidatnya udah banyak pasirnya Pak. Bahkan bukan hanya itu saja, bisa berdarah saat sujud gitu ya.
Gara-gara apa? Pas dibangun berdarah, ketika dilihat ada yang nempel, nggak taunya apa, jempol kaki warna hitam Pak, gede lagi Pak. Ini kenyataan. Lagi doa, lagi zikir, santai gitu kan, kita bisa menikmati gitu kan. Lelahnya perjalanan sambil zikir, nggak taunya apa nih, ada yang gundul-gundul gitu ya. Pas dilihat upil Pak. Ini kenyataan Pak. Ada rambutnya lagi. Coba. Gimana caranya dia mau semangat kalau tempatnya saja juga sudah kotor? Tapi jangan disalahkan itunya, adalah pribadinya. Dia adalah malas Pak. Jadi jangan sampai kita sholat malas-malesan. Kenapa? Karena itu adalah kriteria orang munafik. Yang kedua, nah ini hati-hati nih. Yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Apa namanya itu? Riya. Jadi riya itu ingin dilihat oleh manusia, ibadahnya ingin dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada orang dia sholatnya Allahu Akbar, ada mertuanya Allahu Akbar, mertuanya ada di belakang lagi makan, sholatnya lama banget. Doanya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika sholatnya sendiri, Allahumma lantas kabur. Sampai dia ngomong tuh, oh sedekah Jumat itu gak usah diumumin gitu ya. Sedekah mah sedekah aja gitu ya. Gak usah bagi-bagi gitu ya. Ria itu ria. Susah Pak ngomong sama orang ini. Bener gak Pak Ustadz? Ria gitu kan. Gak usah jelasin juga. Ya kan Pak Ustadz, ria itu kayak gimana coba Pak Ustadz? Kasih tahu aja, ria itu ada di timur pendopo, udah titik gitu. Kita jelasin gimana juga gak bakal nyampe ke situ gitu. Ya, ria. Yang mau tahu ria itu siapa? Ya diri dia sendiri. Kita kalau mau tahu kita ini ria, ibadah kita ini selama ini ria apa enggaknya, kita lihat nih, kita introspeksi diri. Sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah di rumah, kita sholatnya gimana? Kualitas sholat kita itu gimana di rumah dengan di musola? Terlihat orang sama nggak dilihat orang itu khusus di mana gitu? Kita dapat feel-nya itu di mana? Ketika di rumah, ketika gelar sejadah 2 rakaat untuk sholat tahajud di malam hari, yang kita tahu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, diangkat derajat kita. Kemudian kita sholat Allahu Akbar, setelah salam ya Allah, dia zikir, dia ingat anak-anak, dia ingat dosanya, keluar air matanya, dapat feel-nya. Dia menemukan rasa dalam sholatnya. Jauh lebih baik, berarti dikategorikan dia bukan termasuk golongan orang-orang munafik. Dia sholat di sini juga kayak begitu, di rumah juga sama. Insya Allah, Bismillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang sholatnya cuma ingin dilihat sama yang ibadahnya ingin dilihat sama orang. Boleh nggak sih kalau misalkan dia beribadah, dia impak kemudian diumumin, boleh apa enggak? Boleh, untuk menjadi semangat, gitu kan? Lajismu itu dibikin flyer tuh nomor 1 Jawa Tengah, boleh apa enggak? Nanti sombong dong? Enggak, biar tahu, biar kita juga semangat, biar kita juga seneng gitu loh. Oh ternyata dari kita banyak teman-teman yang lain. Kalau bisa kita pertahanin ini, ya agar apa? Allah jaga nih kampung kita, negeri kita. Ya. Maka kemarin ketika ada mau bela Palestina, kemudian ada sesuatu yang tidak berkenan, saya bilang apa? Kami tidak akan pernah mengirim jemaah kami untuk bela Palestina di alun-alun kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab nantinya atau ingin mengotorkan Banjarnegara. Sampai ditelepon sama BIN, Pak Ustadz gitu kan. Iya, saya juga nggak mau. Ya, kita berdakwah di sini sama-sama untuk apa? Mengharumkan Banjarnegara. Jangan sekali-kali ada satu oknum, instansi atau ormas yang ingin memecah belah ya keharmonisan di Banjarnegara. Seperti itu.
Pastikan tidak ada, kerahkan semua pasukan, kerahkan semua jamaah, maju berangkat kita untuk apa? Membela Palestina. Terkumpul lagi. Dia dapat feel-nya itu. Ketika dia datang ke situ, sholatnya tambah bagus, sholat zuhurnya di masjid alun-alun, Allahu Akbar, dia nangis, dapat feel-nya. Bukan hanya sekedar itu saja, dengan anak dia bagus, ya. Itu rasa. Jadi jangan cuma sekedar sholat, tapi sholat yang semangat, bukan sholat yang ingin dilihat. Ya. Sholat yang tidak semangat, kusala, sholat yang ingin dilihat dinamakan apa? Yura'unan nas, riya dia. Yang ketiga, orang munafik itu kalau sholat itu apa? Jarang menyebut nama Allah. Ya. Wala yadhkurunallah illa qalila. Gimana mau banyak menyebut nama Allah? Sholatnya hanya cuma sekedar tunggang tungging, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya. Allahumma, lantas kabur pergi. Padahal ada zikir dulu, gitu kan? Jadi menyebut nama Allahnya itu sedikit. Itu orang-orang apa? Munafik. Oh, cepet-cepet deh, mau buka toko lagi, mau kerja lagi. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Kenapa? Karena kalau orang seperti ini bahaya. Ini akan berpotensi celaka. Dia sholat, tapi nggak selesai-selesai masalahnya, Pak. Dia sholat, ngubeng aja hidupnya, muter-muter aja, ke kanan mentok, kiri mentok, depan kejedot, masuk lubang, ketimpa tangga. Karena cuma sholatnya cuma segitu doang. Subuhnya 6:30, zuhur dia sholat jam berapa? 4:30, Pak. Asar sholat 4:30, maghrib 6:30, isya 1 jam sebelum subuh. Coba, ada nggak yang kayak gini? Bahkan itu juga lebih baik. Ada juga orang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran, nggak sholat, Pak. Ada juga yang sholatnya cuma seminggu sekali. Sholat apa itu? Jumat. Itu pun jauh lebih baik. Ternyata ada lagi yang lebih parah, apa? Dia sholatnya cuma setahun 2 kali, Pak. Itu juga karena apa? Kepaksa. Yang pertama, gitu kan? Karena dia dikasih baju baru sama istrinya, gitu ya. Nyobain baju baru untuk sholat Idul Fitri. Yang kedua, dia dimasukin daftar menjadi panitia kurban. Jadi mau gak mau sholat Idul Adha. Ya. Maka masalah yang utama itu masalahnya apa? Sholatnya, Pak. Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz? Saya punya utang, Pak Ustadz. Berapa sih utangnya? 200 juta. Apa yang harus saya lakukan? Ya bayar, gitu kan. Ya kan utang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa cuma didoain juga, tapi diapain? Dibayar. Untuk menyelesaikannya kan dibayar. Benar apa enggak, Pak? Iya. Itu cuma satu dibayar. Tapi permasalahannya nggak ada uang buat bayar. Apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa lagi. Kecuali untuk apa? Meminta kepada Allah. Karena solusi yang paling utama itu adalah meminta kepada Allah. Coba lihat. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika dalam keadaan terpepet ke pojok, udah nggak tahu lagi tuh jalannya itu di mana. Di mana posisinya? Di depan pantai, Pak, di depan lautan. Sampai-sampai pasukannya itu ngomong, "Kepriwe kiye Musa, kepriwe?" gitu. Kalau kita ke depan tenggelam, ke belakang mati kita sama Fir'aun. Ya. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Tenang aja. Ya, tenang aja. Ada Allah. Kepriwe-kepriwenya ya terserah Allah lah, kepriwe gitu. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah Nabi Musa mencari solusi? Enggak. Oh, kita ke kanan aja. Oh, kita ke kiri aja. Oh, kita duduk aja dulu di sini. Enggak tuh. Nabi Musa nyari solusi? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah.
Itulah solusi yang paling utama. Back to Allah, come to Allah, and talk to Allah. Ngomong karo Gusti Allah. Dengan cara apa? Ibadah. Ibadah kita itu apa? Ya sholat. Doa yang terbaik kita apa? Sholat. Begitu juga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan diapain? Dibakar. Kan gitu ya? Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang ngomong tuh sama Allah doa. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Saya datang ke Allah. Udah datang aja ke Allah. Gimana-gimananya apa? Sayahdin. Allah akan kasih petunjuk. Yang tadinya panas berubah menjadi apa? Dingin. Apinya. Jadi solusi utamanya ketika dia lagi punya masalah, sholat. Anak kita datang, Bu, gimana ya Bu, saya 2 tahun kok saya udah gak bisa ya dapetin rasa saya dengan suami saya. Bu, suami saya kok kayak begitu ya Bu. Bu, istri saya kok kayak gitu ya Bu. Bu, gimana ya anak-anak saya ya. Apa solusi kita? Sholat. Maka seorang ayah, seorang ibu ketika mendengar kabar anaknya dari telepon, pesan terakhir orang tua kepada anaknya itu apa? Nah, jangan lupa sholat. Laras nama buatan. Anaknya di pondok, tapi pesannya apa? Nah, jangan lupa sholat. Padahal udah pasti sholat apa enggak? Sholat. Tapi sholat yang gimana? Kenapa? Ya itu tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Udah sholat aja, ntar Allah yang ngopenin kok. Bahkan ada orang yang punya utang tuh, dia bingung, akhirnya dia apa? Sholat aja, subuh. Tapi sebelum berangkat dari rumahnya itu, sampai ke masjid, sampai ke mushola, dia ngelihat kanan, dia ngelihat kiri, gitu kan. Pas ngelihat kanan, rumah dikontrakan. Ngelihat kiri, tanah dijual. Padahal di sini lagi punya banyak masalah, dia bingung gitu ya. Udah sholat subuh kayak biasanya, habis itu saya ngaso dulu lah di depan gitu kan. Ya bagaimana lagi, dia di PHK, utang banyak gitu ya. Udah nggak ada kerjaan lagi, udah kecuali untuk apa? Sholat. Apa yang terjadi? Ada orang musafir itu, dia mau pulang tapi istirahat dulu. Enak ya Pak kalau tinggal di sini? Ya enak Pak. Saya mau deh, saya tinggal di sini. Ya beli rumah atau Pak di sini gitu. Emang ada yang jual? Ada Pak gitu. Ada. Tapi saya maunya tanah lah kalau rumah mah. Ini enakan tanah kali ya gitu. Tanah juga ada Pak. Bapak tahu? Iya, akhirnya dia jadi makelar Pak. Dapat komisi apa enggak? Dapat, coba tuh. Gara-gara apa? Sholat. Gara-gara apa? Sholat. Anak kami itu Pak yang punya utang 130 juta tadi itu, dia gara-gara sholat baca Quran, gak punya kerjaan. Setelah sebulan, belum 40 hari, apa yang terjadi? Dia pulang kampung ke Jawa Barat. Bapak angkatnya meninggal. Balik lagi ke sini. Seminggu dikabarin dia dapat hibah. Jadi harta warisan dibagi-bagi, ada sisanya dikasih anak angkatnya. Berapa? 80 juta Pak. 82 juta. Ada niatan dong buat bayar utang. Dia datangin tuh sama orang yang utangin dulu. Karena senangnya orang itu ada niatan baik, apa? Dikorting Pak utangnya. Saya bebasin 50 juta. Jadi bayarnya berapa? 80 juta Pak. Kembalian lagi berapa? 2 juta. Coba analogi. Ini kejadian Pak. Datang lagi ke kami, Pak Ustadz, makasih ya Pak Ustadz. Doain saya, sekarang saya punya lagi niatan apa lagi gitu kan. Saya mau nikah lagi Pak Ustadz gitu. Jadi masalah orang itu gak selesai Pak gitu ya. Utangnya selesai, gak taunya dia belum punya jodoh gitu ya. Saya mau nikah Pak Ustadz. Dia menikah sama orang yang soleh Pak Ustadz. Boleh kan ya Pak Ustadz ya? Boleh. Sama yang penghafal Quran boleh Pak Ustadz? Boleh. Saya mau nikah sama kiai aja lah gitu nih Pak. Coba kalau bisa gini, wah kamu emang penghafal Quran nggak boleh. Ini kejadian juga loh Pak.
Jenengan tahu Putra Arista Pak, toko baju anak kecil tuh Pak di daerah Parakan Cangga? Tahu nggak? Itu ibunya Pak, kalau ketemu kiai Pak Ustadz doain ya Pak Ustadz, semoga anak saya nikah sama anak penghafal Quran. Coba, pasti tanya tuh sama Kiai Afid, emang anak ibu penghafal Quran? Enggak Pak Ustadz. Coba kalau misalkan, nggak mungkin Bu, gitu kan? Ya, berarti kan dia udah ngelebihi Allah kan gitu ya? Udah ngelebihi Allah. Apa yang dilakukan Kiai? Amin. Aminnya itu loh. Setiap ketemu Pak Ustadz, Kiai, doain ya Pak Ustadz, doain Pak Ustadz. Dia nikah sekarang, istrinya itu hafal Quran 30 juz, anak Kiai Pak. Coba. Anak Kiai Pak. Itu loh ucapan orang tua. Ini yang tadi ini, dia minta apa? Jodoh. 2 minggu setelah dia ngomong Pak, dia dilamar Pak sama Kiai Pak. Coba. Bulan apa itu ngomongnya? September, kan dimulai dari Agustus ya, September ya. Oktober Pak, kiainya ngomong, saya mau lamar. Pak Ustadz tolong ya Pak Ustadz, datang ya Pak Ustadz ya. Jadi wali kami ya Pak Ustadz. Iya saya datang. Ntar kita bikin yang mewah gitu kan. Ya. Sponsornya juga udah banyak gitu ya. Tapi saya ngomong doang gitu. Bener sponsornya nggak ada ya ngomong aja. Itu urusan Allah lah gitu kan. Ya gitu. Nggak taunya Pak, seminggu sebelum acara dilamar Pak, kiainya meninggal Pak. Kisah nyatain loh. Kisah nyatain, kiainya meninggal Pak. Nangis dia. Nangis. Dia bawa sholat lagi. Dia bawa sholat lagi. Setelah Oktober itu tengah-tengah dia udah seminggu, 2 minggu hilang. Ya udah Pak Ustadz, saya udah nggak ada harapan lagi deh. Udah saya pasrah dah. Saya mau dekat sama Allah. Saya mau ke Mekah. Dia mau ke Mekah Pak. Ngawur orang ini Pak. Dia mau ke Mekah. Ustadz kapan berangkat umrohnya? Ntar kalau tesis saya udah selesai. Selesaiin Pak Ustadz gitu kan. Saya mau berangkat sama umroh sama Pak Ustadz tadi dia. Ya doain lah mudah-mudahan tesis saya selesai. Saya karena nggak boleh tesis nggak boleh berangkat dulu sebelum tesis saya selesai kata ibu saya gitu kan. Banyak tawaran-tawaran tapi nggak boleh berangkat gara-gara belum selesai tesis saya. Doain mudah-mudahan cepat selesai Bu ya. Nah, singkat cerita, ya udah ntar kita rencanain deh Januari atau Februari berangkat ya Pak Ustadz. Saya mau berangkat umroh, doain ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya nggak nanya punya uang apa enggak. Yang penting punya apa, punya niat gitu kan. Nggak taunya Pak, dia ngomong sama saya Pak, alhamdulillah Pak Ustadz, saya dapat dana hibah lagi 60 juta. Bisa berangkat umroh apa enggak? Bisa loh. Aneh ini orang ini ya. Ini orang ini spesial Pak. Untuk meningkatkan apa? Teman-teman yang ada di tempat itu, di tempat kami yang gak dibayar itu untuk apa? Semangat. Dan ini kisah nyata Pak. Kisah nyata 60 juta Pak. Ada kembaliannya gak banyak Pak. Kembaliannya buat apa? Buat jajan, umroh itu ada. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menemukan rasa dalam sholat. Ya, karena pengajian sudah diakhiri oleh Amin, maka pengajiannya selesai. Saya harus berangkat lagi ke mana? Sana untuk melanjutkan dakwahnya. Itu saja Pak.